Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan bab ketiga, yaitu organisasi lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu definisi organisasi lembaga pendidikan. Kata organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu organum yang berarti alat. Sedangkan dalam bahasa Inggris, organize yaitu mengorganisasikan dengan menunjukkan tindakan atau usaha untuk mencapai sebuah tujuan. Masali dan Hidayat 2012. Organisasi merupakan suatu proses dalam mengatur kerja dan tugas personil untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Organisasi adalah institusi atau wadah tempat orang berinteraksi dan bekerjasama sebagai suatu unit terkoordinasi, terdiri setidaknya dua orang atau lebih yang berfungsi mencapai satu sasaran atau rangkaian sasaran. Menurut Segala Saiful, itu tahun 2009. Kemudian jenis organisasi lembaga pendidikan yang pertama itu organisasi di pendidikan formal. Organisasi pendidikan formal merupakan organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi mencapai pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Struktur organisasi formal yang dimaksudkan untuk menyediakan penugasan, kewajiban, dan tanggung jawab kepada personil dan membangun hubungan tertentu di antara orang-orang pada berbagai kedudukan. Itu menurut Sutisno. Menurut dalam buku ini diambilnya atau dikutipnya tahun 1993. Ini organisasi informal. Organisasi informal terdiri dari hubungan yang tidak resmi dan tidak sah, yang tidak dapat dielakkan terjadinya di antara para individu dan berbagai kelompok dalam organisasi yang formal. Selain itu, Hicks dan Golet yang dikutip oleh Segala berpendapat bahwa organisasi informal tidak bertitik tolak pada pengendalian manajemen dan cara yang sama seperti pada keberadaan organisasi formal. Dan struktur organisasi lembaga pendidikan. Struktur organisasi lembaga pendidikan adalah bagian yang menjelaskan tatanan dalam bentuk bagan di dalam organisasi lembaga pendidikan. Jadi dalam bentuk bagan di dalam organisasi pendidikan itu ada struktur organisasinya dalam bentuk bagan. Struktur organisasi merupakan kejelasan struktur dalam bentuk bagan. Struktur organisasi juga merupakan konsep yang abstrak. Maka di dalam menyusun struktur organisasi memerlukan pengadaan pembagian tugas dalam satu unit organisasi yang akan memberikan wewenang tepat dalam implementasinya. Unit organisasi yang telah menentukan kebutuhan struktur organisasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam lembaga pendidikan. Desain dari organisasi lembaga pendidikan yaitu menggambarkan secara jelas hubungan kewenangan dan pengawasan antara jabaran dan individu. Garis komunikasi dan koordinasi yang jelas, tersedia fasilitas fisik dan bantuan kesekretariatan. KPKan organisasi mempertimbangkan pertimbangan profesional dalam menduduki jabatan, waktu dan standar pencapaian untuk kemajuan yang konsisten pada visi, misi, tujuan, dan target organisasi. Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan tentunya ditentukan dengan adanya hukum yang menjadi payung untuk mengayomi segala aktivitas kegiatan. Dengan hukum yang berlalu sebagai payung hukum, kegiatan tersebut dapat menjadi alat ukur efektivitas organisasi. Alat ukur tersebut dapat mengukur secara sistematis hasilnya. Adanya hukum tata kelola yang berlaku dapat memudahkan individu yang berada di dalamnya beraktivitas secara terstruktur untuk mencapai tujuan. Ada ruang lingkup manajemen pendidikan.
Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Kemudian manajemen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, humas dan layanan khusus. Lanjut bab 4 yaitu manajemen kurikulum. Siklus kurikulum. Dalam tulisan ini, kurikulum didefinisikan sebagai sebuah konstruksi sosial pengetahuan yang mengartikulasikan kebutuhan, nilai, tujuan, dan aspirasi masyarakat dengan melaksanakan proses belajar mengajar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut UUD 2017 sebagai konstruksi sosial, kurikulum berkembang dan berubah seiring dengan perubahan masyarakat. Kemajuan yang dicapai oleh masyarakat melalui institusi lain di luar institusi pendidikan akan mempengaruhi artikulasi kebutuhan, nilai, tujuan, dan aspirasi masyarakat. Proses belajar mengajar untuk mencapai hasil yang diinginkan juga akan mengalami perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu, kurikulum perlu diubah dari waktu ke waktu supaya ketika dijalankan dapat terus mencapai hasil yang diinginkan oleh masyarakat yang dilayani. Dan pengajuan dan penetapan kurikulum. Kurikulum yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan melalui pengajuan, proses, dan penetapan pelaksanaan. Tahapan-tahapan ini jika dijalankan secara konservatif, birokrasi yang panjang dan sistem manual memerlukan waktu panjang. Kondisi ini menyebabkan aktualisasi kurikulum seringkali berjalan lebih lambat dari perkembangan kehidupan masyarakat. Dan pengembangan desain menurut new kurikulum. Mengejar kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman, dengan demikian perlu memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat menentukan skala prioritas secara kreatif mengenai perkembangan kurikulum. Kemudian yang kedua, dapat menjalankan manajemen kurikulum dengan mengacu pada kebutuhan peserta pendidik dan pelatihan. Yang ketiga, dapat menganalisis manfaat dan risiko penggunaan teknologi sebelum membuat keputusan tentang penggunaannya dalam menjalankan manajemen kurikulum. Kemudian penjaminan kualitas dan mutu kurikulum. PKMK merupakan usaha institusi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan pelatihan yang dilayani. Dalam menjalankan PKMK, institusi pendidikan menerapkan manajemen kualitas. Manajemen kualitas dapat dipahami sebagai usaha institusi pendidikan untuk memastikan layanan yang diberikan konsisten dan sesuai dengan harapan pengguna jasanya, ini para peserta didik. Dan sekian materi yang dapat saya jelaskan untuk bab 3 dan 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.